Hai guys, welcome di channel YouTube aku, Michelle Pavita. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan please bagi kalian semua yang belum subscribe, please di subscribe channel YouTube aku. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal masa kecil aku yang agak sedikit misterius. Hal-hal yang misterius di masa kecil aku. Lanjutan dari video part 1 sebelumnya. Kalian yang belum nonton bisa tonton dulu videonya. Nanti aku taruh linknya di bawah. Jadi pembahasan kali ini aku mau mulai dari setelah aku usia 6 tahun. Waktu aku umur 6 tahun, aku itu pernah main ke Jogja, itu ke rumah nenek aku. Aku masih ingat banget waktu itu tuh lagi bulan puasa. Kalian pernah kan dengar cerita-cerita gitu yang bilang kalau ada beberapa orang yang bisa ngedenger suara kayak marching band di Jogja gitu. Jadi katanya bagi sebagian orang yang main ke Jogja dan beruntung, mereka itu bakal ngedengar suara marching band tengah malam. Itu kayak menuju ke subuh gitu. Tengah malam sebelum jam 4. Dan nggak semua orang itu bisa beruntung dapat dan ngedengar suara marching band itu. Dan udah banyak banget youtuber-youtuber yang ngebahas soal suara-suara ini, atau bahkan kalian bisa juga cari di Google itu suara apa. Jadi awal mula ceritanya itu aku kan main ke rumah nenek aku. Nah, sebelum orang-orang bilang sahur-sahur gitu kan, di desa tuh kayak masih pada keliling gitu kan ya buat ngebangunin orang sahur. Nah, malam-malam itu sebelum subuh lah pokoknya, aku ngedenger ada suara marching band, bener-bener kayak marching band itu main di lewat di depan rumah, seolah-olah tuh kayak lewat di depan rumah, dan itu tuh suaranya keras banget. Bahkan dari aku yang tidur sampai aku tuh kebangun. Dulu kan di sekolah juga ada tuh ekstrakurikuler marching band. Jadi waktu itu aku pikir ada marching band gitu. Aku otomatis kebangun dong karena aku denger, aku waktu masih merem sih denger tuh dengan jelas banget, bener-bener keras banget, kayak marching bandnya tuh kayak lewat di depan rumah gitu. Terus waktu makin lama makin aku sadar, suara itu tuh kayak makin hilang gitu aja. Jadi bener-bener dengernya itu waktu kita masih dalam kondisi kayak tertidur gitu, jadi kayak setengah sadar gitu. Jadi semakin sadar itu suaranya tuh semakin hilang, kayak memudar gitu. Akhirnya aku bangun dong, aku bangun terus aku jalan ke depan. Bahkan sampai aku tuh buka pintu karena waktu itu aku emang waktu masih kecil aku nggak punya rasa takut gitu ya. Itu aku buka pintu depan sampai aku jalan ke ke depan rumah, terus aku lihat kanan kiri tuh nggak ada orang yang lewat, bahkan nggak ada marching band seperti yang ada di bayangan aku. Tapi suara ini itu beda sama kayak orang bangunin sahur. Biasanya kan kalau bangunin sahur kan ini ya, kayak ada ciri khasnya sendiri gitu loh, kayak sahur sahur, kayak ada orang-orang yang ngomong sahur sahur gitu sambil mukul-mukulin apa kaleng lah atau apa. Ini tuh enggak, ini bener-bener suara marching band. Singkat cerita aku kan nggak tahu tuh apa namanya itu tuh apa, emang bener-bener nggak ada. Terus kan waktu itu kebetulan mama aku tuh udah bangun, terus aku tanya sama mama aku, tadi ada marching band lewat ya mah, intinya gitu. Terus mama aku bilang nggak ada, dan belum ada orang juga yang ngebangunin sahur. Itu tuh kayak sekitar jam 2-an gitu loh. Dan karena waktu itu aku belum punya pikiran apa-apa, jadi ya udahlah ya, aku namanya masih anak kecil, ya udah, terus aku tidur lagi. Beberapa tahun kemudian, tanpa aku sadarin, ternyata aku itu kuliah di Yogyakarta. Waktu awal kuliah, tahun pertama kuliah, di semester 1 bahkan, aku sama teman-teman aku tuh nginep bareng di rumah teman aku yang di Jogja. Ini tuh rombongan sih, banyak banget, bahkan ada sepuluhan orang. Dan waktu malam-malam pas tidur gitu, ada dua teman aku yang kebangun karena dengar suara marching band, sedangkan yang lain itu nggak bangun. Jadi mereka berdua tuh kayak kaget gitu loh. Paginya dua orang ini cerita dong sama yang lain, dan nggak ada yang dengar cuman dua orang itu dari sekian banyak orang. Kan di situ ada orang tua temen aku ya, ada ibu mamahnya.
mamanya kan dengar waktu kita pada cerita-cerita gitu. Terus mama teman aku tuh bilang gini, oh kalau dengar suara marching band itu artinya kalian tuh disambut di Jogja. Hah, disambut sama siapa kan? Sama katanya sih, katanya itu menurut kepercayaan di sana itu ada kayak prajurit zaman dulu yang di Jogja, dan itu tuh menyambut adanya kita di Jogja. Adanya dua teman aku itu yang denger. Nah, terus mama teman aku itu bilang kalau nggak semua orang bisa dengar itu, dan hanya orang-orang pilihan, maksudnya yang mereka pilih itu yang bisa dengar suara itu. Terus aku langsung keinget masa kecil aku waktu aku dengar suara marching band. Mama teman aku itu bilang katanya kalau kita dengar suara marching band, percaya atau nggak percaya, suatu saat kita bakalan kembali lagi ke Jogja. Dan bener guys, maksudku kayak menetap gitu loh. Dan bener, waktu masih kecil itu aku denger, terus aku pulang lagi ke Bogor, dan waktu kuliah nyatanya aku berdomisili di Jogja, maksudnya kayak ngekos di Jogja gitu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa search aja di Google itu suara marching band itu gimana, dan konon katanya itu merupakan suara prajurit di Jogja, prajurit keraton gitu. Cerita selanjutnya, jadi setelah aku balik lagi ke Bogor, ternyata bapak aku itu punya kerjaan di Jogja. Akhirnya aku sama keluarga aku itu pindah ke daerah Jogja. Aku dan keluarga aku itu tinggal di rumah nenek aku yang aku ceritain di video sebelumnya. Karena rumah itu tuh udah nggak dipakai selama kurang lebih 5-6 tahunan, jadi bener-bener kosong. Orang-orang di situ tuh menganggap bahwa rumah itu tuh kayak seolah-olah tuh angker gitu ya, kayak banyak penunggunya. Mamaku tuh kan punya telepon rumah tuh, masih ada kabel teleponnya itu. Beberapa hari di situ malam-malamnya telepon itu bunyi dong, kayak ada yang nelpon gitu. Diangkat lah sama mamaku, halo gitu kan, intinya nggak ada yang jawab, cuman kayak diem aja gitu. Pokoknya telepon itu tuh selalu berbunyi malam-malam, itu kayak tengah malam gitu, tapi nggak ada orang yang ngomong. Sampai akhirnya karena mamaku tuh merasa kayak diteror, akhirnya kabelnya diputus lah. Dan yang terjadi, besok malamnya telepon itu bunyi lagi. Dan nggak cuman bunyi aja, telepon itu bisa gerak-gerak sendiri, bener-bener kayak gerak-gerak gitu. Cuman karena mungkin mama aku juga bukan orang yang penakut, mama aku cuman bilang jangan ganggu, karena kita juga nggak ganggu gitu. Intinya mama aku selalu bilang gitu doang. Nah, setelah mama aku bilang jangan ganggu, akhirnya telepon itu berhenti gitu, maksudnya berhenti gerak-geraknya. Oke, next cerita ketiga. Ini cerita yang menurut aku agak pengalaman terseram sih dalam hidup aku. Aku ini nggak tahu ya, ini tuh aku halu atau gimana. Di rumah itu ada 4 kamar, dan mamaku punya 3 anak. Kita punya kamar masing-masing gitu. Cuman ada satu kamar yang memang waktu itu belum dibersihin. Maksudnya masih dijadiin gudang, karena waktu itu kita belum terlalu natain barang-barang. Akhirnya barang-barang yang belum ditata dimasukin ke satu kamar itu, dan aku tidur berdua bareng sama adik aku. Di suatu malam waktu aku tidur, aku ini mimpi ada sosok poci yang nempel di atas plafon ngehadap ke aku. Jadi bener-bener kayak dia di atasku gitu. Jadi ini plafon, dia nempel di sini, dan aku tuh tidur di bawahnya. Tapi itu hanya mimpi, cuman mimpi aja. Next hari berikutnya, ternyata si poci itu seolah-olah kayak ngegangguin gitu loh. Aku nggak tahu dia itu emang ada di rumah itu atau gimana. Pokoknya waktu aku malam-malam lagi tidur sama adekku, mau tidur sih lebih tepatnya, mau tidur di kamar aku itu kan ada jendela. Nah, jendelanya tuh kayak misalkan ini jendela, terus langsung kamar aku gitu. Jadi aku tuh tidurnya langsung di bawah jendela gitu. Jadi jendelanya tuh di atas sini aku. Dan itu kan aku ada halaman belakang rumah.
dan ada lampunya dong, of course. Kebetulan waktu itu jendela aku itu belum dikasih hordeng, jadi masih kayak kaca aja gitu, nggak ada penutupnya. Otomatis bayangan lampu itu kan masuk dong dari jendela, terus kayak di kasur tuh kayak ada cahayanya, bayangan gitu loh. Nah jadi di situ tuh ada pohon lah, bayangan pohon, bayangan genteng, bayangan apa tuh ada semua di situ. Si Poci ini tadi pas kita mau tidur, tahu-tahu dia ada di jendela itu, jadi ada bayangannya ke bawah, bayangannya kelihatan gitu loh. Terus aku langsung keinget sama mimpi aku, dan emang aku udah ceritain juga mimpi itu ke mama sama adek aku. Terus aku bangunin lah adek aku, kayak emang dia belum tidur gitu loh. Aku kayak Nes, kan namanya Ines, Nes, itu loh Poci yang aku ceritain. Adek aku nggak mau lihat, cepetan lihat, aku kan gitu. Terus dia ambil selimut, dia tutup mukanya, pokoknya dia nggak mau lihat sama sekali, nggak mau lihat. Aku di situ cuma ngeliatin aja, dia diam aja di situ. Terus udah dong, terus tahu-tahu dia kayak loncat gitu loh, pek gitu, nggak tahu kemana, pokoknya dia loncat gitu, di bayangannya ada. Terus udah ngilang, udah bayangannya udah nggak ada di jendela lagi. Tapi ada suaranya, maksudnya suara kayak langkah kaki, kayak orang loncat tuh gimana sih, kayak dek 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 gitu. Lama-lama jauh. Ya udah kan, aku pikir dia udah pergi dong. Ternyata dia balik lagi dong. Tahu-tahu suara loncatan itu tuh deket lagi, dan dia ada di jendela lagi, di bayangan itu lagi. Aku di situ juga nggak ngelihat ke jendela apa itu beneran Poci atau bukan. Itu cuman aku lihat di bayangannya aja dia muncul lagi, dan dia cuman berhenti di situ sambil kayak gini. Ini tangannya kan gini, terus dia gini dong. Beberapa kali dia gini, aduh merinding. Nah beberapa kali dia kayak gitu, goyang-goyang kayak gitu, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya dia pergi lagi, loncat lagi. 1 minggu dari kejadian itu, dia menampakkan dirinya secara jelas di depan aku. Aku nggak tahu ini halu, nggak tahu ini apa. Cuman itu udah 1 minggu berlalu. Jadi dari yang dia di plafon cuman mimpi, sampai akhirnya dia nunjukin bayangan, sampai dia bener-bener ada di hadapan aku, di depan muka aku gini. Jadi ceritanya itu persis di depan pintu kamar aku itu ada kursi. Jadi di dalam kamar itu ada kursi belajar, dan kursi belajar itu hadap-hadapan sama pintu gitu. Ibarat kata ini kursi, ini pintunya di sini. Entah kenapa tahu-tahu si Poci itu ada di pintu ini, dan aku juga nggak ada rasa takut gitu, tapi bener-bener mukanya itu serem banget sih. Maksudnya hal terseram yang pernah aku lihat itu ya Poci. Maksudku, aku pernah lihat yang lainnya itu nggak ada yang seserem dia. Mukanya tuh aduh nggak karuan lah, dan lusuh gitu, kayak coklat lusuh gitu, kayak udah lama banget kayaknya. Ya udah, dia cuman liatin aja gitu. Waktu itu aku juga nggak mikir apa-apa, ya aku ya bodo amat kan, dia mau di situ mau nggak. Tapi habis itu dia loncat, lebih deket 1 langkah ke aku, dan loncatannya tuh jauh gitu loh. Cuman aku emang nggak ngeliatin sih apakah dia napak atau enggak, intinya dia loncat kayak seolah-olah kayak loncat gitu ke depan aku. Aku diem aja dong, aku masih diem aja sih di situ. Terus dia loncat lagi dong, sing, dan ini jauh lebih deket sama aku. Jaraknya itu bener-bener kayak aku sama kamera ini. Aku di situ udah kayak nge-freeze gitu ya. Aku udah nge-freeze, udah ngerasa takut. Cuman aku inget satu hal, ada orang yang pernah bilang sama aku kalau aku lihat kayak gitu tuh jangan takut, justru kamu harus lawan gitu. Pokoknya bicara dalam hati, jangan takut, atau bahkan doa. Cuman di saat itu aku kayak mau doa gitu, itu nggak bisa gitu, kayak nge-freeze banget, bener-bener nge-freeze yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan si Poci ini kan aku duduk nih, aku jelas lebih pendek kan dari dia. Aku sambil duduk, aku sambil lihat ke dia. Terus tahu-tahu tuh dia gini, kayak gini loh,
kayak gini loh, set, gitu. Itu rasanya ditatap kayak gitu, walaupun cuman sebentar aja, rasanya tuh bener-bener kayak 5 menitan gitu. Dan di situ aku juga dengan bodohnya tetap ngeliatin dia. Jadi aku kayak adu tatap-tatapan gitu loh, ngerti gak sih? Adu tatap-tatapan, apa lo, dalam hati tuh kayak apa, nggak takut gitu. Dan dia tetap gini terus di depan muka aku, bener-bener depan hadap-hadapan kayak gini, sampai akhirnya kepala dia balik lagi ke semula, terus dia udah ngilang gitu aja. Aku nggak tahu kenapa dia kayak gitu, dan semenjak dia nampakin kayak gitu, dia udah nggak pernah muncul lagi. Cuman kata orang-orang, makhluk-makhluk kayak gitu itu sebenarnya kan wujud aslinya itu nggak seperti itu, hanya mereka itu berubah wujud menjadi apa yang orang-orang gambarkan, kayak di TV-TV misalnya Poci gambarnya kayak gitu ya, mereka berubah wujud jadi kayak gitu. Cuman katanya aslinya tuh mereka nggak kayak gitu. Ceritanya itu nggak sampai di situ aja, masih banyak cerita-cerita lainnya waktu aku ada di rumah itu. Jadi buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, maksudnya aku pernah lihat apa aja di rumah itu, kalian bisa komen atau bisa kasih masukan ke aku kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Mungkin segitu dulu video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa di like dan di komen juga, dan jangan lupa juga di share dan di subscribe tentunya. Bye bye.